ada urgensi yang jelas gitu ya untuk menggunakan private jet. Ketika terlibat kasus hukum, perusahaan bangkrut, pegawainya dikabarkan resign, jadi tanda tanya besar gitu. Apakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu? Istilah private jet itu dalam rangka untuk membedakan dengan pesawat komersil. Dalam pandangan kami, situasi kalau pakai pesawat komersil ini ada keterbatasan dasar. Belum genap 1,5 tahun hajatan pemilu 2024 digelar, kini Komisi Pemilihan Umum RI kembali disoal. Kali ini giliran Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Komisioner KPU RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan markup anggaran sewa private jet untuk monitoring distribusi logistik Pilpres 2024. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparency International Indonesia, dan Trend Asia menilai proyek tersebut syarat kejanggalan. Mulai dari pengadaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaannya disebut-sebut berpotensi pemborosan serta dugaan markup yang nilainya mencapai belasan miliar rupiah. Peneliti Transparency International Indonesia atau TII Agus Sarwono menilai charter private jet tersebut tidak memiliki urgensi. Nggak ada urgensi yang jelas gitu ya untuk menggunakan private jet. Nggak mungkin private jet ini dipakai untuk distribusi. Private jet itu kan kapasitasnya kan kecil ya. Kami cek di pemberitaan, oh betul memang digunakan untuk monitoring di daerah terluar, terjauh dan juga tertinggal. Problemnya adalah KPU kan punya rekan-rekan di provinsi dan di kabupaten kota begitu. Harusnya kan kalau memang dipakai untuk monitoring, kenapa nggak monitoring ini kemudian dilimpahkan kepada teman-teman KPU di provinsi dan juga di kabupaten kota. Anehnya, meski pelaksanaan monitoring dilakukan sekitar Januari hingga Februari tahun 2024, namun pengumuman proyeknya justru tertanggal 1 November 2024 atau 9 bulan berikutnya. Realitas melakukan penelusuran data publik dengan mengakses laman layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Diketahui paket pengadaan tersebut diberi nama Belanja Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik. Metode pemilihan vendornya dilakukan secara e-purchasing dengan nilai kontrak sebesar 46,19 miliar rupiah. Namun anehnya, dalam paket pemilihan justru ada dua paket anggaran. Paket pertama senilai 40,19 miliar rupiah dan paket kedua senilai 25,29 miliar rupiah. Dengan begitu, total anggaran yang dibayarkan sebesar 65,48 miliar rupiah. Padahal dalam rencana umum pengadaan atau RUP, pagu anggarannya hanyalah 46,19 miliar rupiah. Dua paket pekerjaan ini dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia. Namun TII menduga PT Cakrawala tidak lebih hanyalah broker belaka. Penyedianya itu baru usia 2 tahun, Mas. Lagi-lagi menggunakan data terbuka, Mas ya. LKPP menyediakan yang namanya sistem informasi kinerja penyedia. Jadi itu semua penyedia-penyedia itu dipublikasi di dalam database-nya LKPP. Kemudian kami cari berdasarkan NPWP, kami cari berdasarkan nama perusahaan atau nama penyedianya. Kami telusuri dan betul perusahaan ini baru berdiri tahun 2022. 2 tahun kemudian itu kemudian mendapat tugas dari Komisi Pemilihan Umum untuk menyediakan pesawat gitu ya. Jadi kami melihat bahwa atau kami menduga penyedia ini hanya sebatas broker. Trend Asia juga menganalisa data charter private jet KPU. Peneliti Trend Asia mengungkap, selama periode Januari hingga Maret 2024, KPU menggunakan 3 pesawat private jet untuk monitoring. 2 pesawat diantaranya adalah berbendera Indonesia, sementara 1 lagi adalah berbendera asing dengan kode panggilan VP-CLL. Dari 3 jenis pesawat yang digunakan KPU, pesawat VP-CLL inilah yang paling sering digunakan. Dari total 59 rute perjalanan, VP-CLL telah melakukan 47 trip. Setidaknya ada 3 private jet dengan pesawat yang agak besar tetapi sedang,
yang muat sekitar 10 sampai 13 orang. Beberapa mereknya adalah Embraer Legacy 650 dan 600. Nah, ini dari sisi tipe pesawatnya gitu. Dan pesawat ini ada 3 tadi. Pertama terregister di luar negeri, yang kedua terregister di Indonesia. Tren Asia menilai penggunaan pesawat charter untuk monitoring KPU RI sebenarnya tidak perlu dilakukan, alias buang-buang duit. Sebab dari 59 rute perjalanan yang ditempuh Komisioner KPU, nyatanya hanya 38,46% saja yang masuk kategori wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ada sekitar 59 trip atau 59 perjalanan ke 40 daerah. Dari 40 daerah tersebut, hanya 35% itu ke pulau-pulau terluar atau daerah-daerah terluar, dan 5% ke daerah tertinggal. Nah, 60% ini ada banyak sekali kota-kota yang didatangi, misalnya ke Bali, ke Banjarmasin, ada yang ke Banyuwangi, kemudian ada ke Lombok, ada ke Malang, dan ada yang ke Medan. Yang saya sebutkan tadi adalah daerah-daerah yang perjalanan pesawat komersial itu tersedia. Nah, ini kan sesuatu yang perlu dipertanyakan gitu ya. Dalam konteks penggunaan biaya itu sendiri, biayanya itu pasti akan berkali-kali lipat karena sewa jet ini kan 1 jam itu bisa sampai seratusan juta rupiah. Monitoring distribusi logistik pemilu sudah pasti adalah tugas Komisioner KPU RI. Memastikan distribusinya aman dan sampai di tujuan menjadi tanggung jawab besar KPU. Meski begitu, bukan berarti juga harus mengobral anggaran untuk pos anggaran yang tidak perlu. Dalam pandangan kami situasi kalau pakai pesawat komersial ada keterbatasan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.